Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-malikil jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nabi'ul asrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi tawarramat qadamahu likasratis sujudi bil ashar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanallah, malam hari ini saya lihat bapak-bapak semua duduk sila berjajar. Semoga bapak-bapak rezekinya lancar. Semoga ilmu yang didapat dibawa sampai ke yaumil mahsyar. Bagi bapak-bapak yang masih punya utang, tolong buru-buru dibayar. Punya utang Pak, semoga cepat lunas, dibayar. Semoga bapak-bapak diberikan hati yang jembar. Alhamdulillah, saya baru duduk disuruh ngomong ini, napas aja belum. Tapi nggak apa-apa, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, makin cepat makin bagus, tidak bertele-tele. Al-Mukarramun, para asatid, terkhusus guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Munawwar, kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur sampai 300 tahun. Juga Bapak Ketua RW kita hadir, Pak RW. Ketemu lagi Pak RW, Al-Mukarram Bapak Haji Edi Saputra. Dan juga Ketua DKM, hadir Ketua DKM berhalangan. Biwasilatihi Kang Ustadz Haji Damar dan para jamaah semuanya, seragamnya DKM apa Masjid Zikir? Masjid Zikir Ar-Ridho. Yang enggak punya seragam tolong dikasih seragam. Yang hadir semuanya insya Allah orang-orang yang terhormat, yang rajin baca sholawat, insya Allah dapat syafaat fid dunya sampai akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kembali saya bisa bersilaturahim di Majelis Ar-Ridho yang tentunya semoga senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sampai jam berapa ngajinya? Jam berapa Pak RW? Alhamdulillah, berarti saya cukup 15 menit saja ya. Saya selalu menyapa semuanya sebelumnya, bapak-bapak semoga senantiasa sehat. Istri sehat Pak, anak-anak sehat, isi dompet sehat. Insya Allah kalau dompet isi sehat, yang lain ngikut sehat, amin. Berawal dari cerita Kang Damar,
Saya tadi sempat nanya-nanya, ini majelis kegiatannya apa biasanya? Yang pertama tawassul, lalu baca yasin, lalu zikrullah, tahlil dan sebagainya. Setiap malam Jumat. Malam Jumat ini dan saat ini kita sudah masuk Sayyidul Ayyam. 7 hari, tapi ada 1 hari yang disebut Sayyidul Ayyam, namanya hari Jum'ah. Orang Jawa bilang Jumat, padahal bahasa Arabnya Jum'ah. Dalam 1 tahun ada 4 bulan, ada 1 bulan yang disebut Sayyidus Syuhur, yaitu Syahrul Ramadan. Lalu seorang nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Arba'atu. Ono bawa kopi apa air putih itu ya? Pengennya mah kopi. Mi'atu alfin wa arba'atu. Monggo, boten cukup niki mawon. Wa isruna alfan, 124.000 nabi. Mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan, 124.000 nabi. Dari sebanyak itu ada 315 rasul, wa fi ba'di riwayat 313 rasul. Dari jumlah itu ada yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ini adalah majelis zikir, apalagi dilakukan di setiap malam Jum'ah atau Sayyidul Ayyam, ini luar biasa. Yang menentukan awal di malam Jum'ah ini guru-guru kita atau beliau selaku pimpinannya, ini luar biasa Pak. Kenapa diambil malam Jum'ah? Karena salah satunya Sayyidul Ayyam. Imam Muslim meriwayatkan bahwa hari Jumat hari diciptakannya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan Pak, bukan dilahirkan. Karena Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, makanya diciptakan. Sedangkan nabi-nabi lainnya, rasul semua dilahirkan. Diturunkan dari surga ke bumi pun hari Jumat. Diwafatkan juga hari Jumat. Bahkan la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi itu yang namanya hari kiamat illa fi yaumil Jum'ah, kecuali nanti terjadi pada hari Jum'ah. Maka malam hari ini juga salah satu malam yang sangat mustajabun. Ada 5 malam Pak yang sangat istimewa dalam setahun. Yang pertama kita kenal malam Nisfu Sya'ban. Ada Lailatul Qadar. Ada malam Idul Fitri. Ada malam Idul Adha. Dan yang kelima Lailatul Jum'ah atau malam Jum'ah. 5 malam ini 5 malam yang paling istimewa dalam 1 tahun. Allah sengaja mengistimewakan mengkhususkan hal-hal tertentu Pak. Ya kayak tadi, hari ada 7 Jumat, setahun Sayyidus Syuhur Ramadan, bahkan ada 4 bulan yang dimuliakan. Begitupun yang lainnya. Di bumi ini ada bangunan yang paling Allah muliakan. Bangunan apa Pak? Bangunan Ka'bah. Karena bangunan Ka'bah adalah
bangunan pertama yang dibangun di muka bumi. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Begitupun manusia yang tahun 2025 sudah hampir 9 miliar Pak jumlahnya. Dari sekian banyak itu yang paling Allah muliakan siapa? Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Maka insya Allah begitu saya hadir nih wajah-wajah yang orang-orang yang bertakwa semuanya. Terutama Pak RW, laki-laki takwa. Apa itu takwa? Takut sama istri yang tua. Para jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini karena ini wajah-wajahnya wajah-wajah serius semua ini. Walaupun semuanya jider ini. Tahu jider? Ngaji sambil nyender. Yang penting jangan jituk, ngaji sambil apalagi jiler. Ngaji sambil ngiler. Ya. Nggak apa-apa Pak. Yang penting duduknya Bapak, silanya Bapak di malam hari ini insya Allah mendapatkan barokah fid dunya wal akhirah. Dalam surah Yasin yang tadi dibaca nggih? Surah Yasin dibaca tadi? Oh malam hari ini enggak? Biasanya dibaca? Biasanya dibaca. Ya udah saya baca penggalan sedikit saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apal semua tuh ya. Kalau saya orang Cirebon maknaninya ya gaya Jawa. Waman lan utawi sapane wong. Ini ngomong paham beli kalau ke Jawa ya. Maklum Ustaz, saya orang Jawa, Cirebon saya. Cirebon. Waman dan barang siapa. Barang siapa kopinya datang. Aduh bisa lama ini ngaji nih. Matur suwun nggih. Nggih, ya. Dari ngelirik kopi saya jadinya nih ya. Teman mau megang itu gagangnya sebelah son jadi keder saya ngambil. Itu nenek saya waktu kecil ngajarin begitu Pak Ismail. Kamu kalau nyuguhin tamu, lihat ku gagang cangkirnya katanya. Ini nenek saya ngajarin. Jadi diputerin, jangan sampai sebelah sono jadi susah ngambilnya. Aman Pak, aman. Iya, karena ngopi itu ngobrol perkara Islam. Sampai mana tadi saya ngomong ya? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Barang siapa yang nu'amirhu kami panjangkan umurnya, fi khalqi di dalam penciptaannya. Kita semua masih hidup di dunia. Masih dalam penciptaan kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Nunakishu, kami akan kembalikan ia. Di dalam penciptaannya dikembalikan oleh Allah nunakishu. Seperti bayi kembali Pak. Di sini punten, ada nggak yang usia 70 tahun? Belum ada ya? Hampir. Iya, apalagi yang 80 berarti belum ada. Berarti Bapak belum kena nih di ayat ini belum kena. Ayat ini biasanya 70 ke atas, Pak. 70 ke atas. Maksudnya apa? Orang yang semakin umurnya
dipanjangkan oleh Allah, bahkan 80 ke atas. Yang saya punya nenek meninggal 98 tahun Pak. Nasibnya persis kayak bayi. Mata udah nggak ngeliat, kuping udah budek. Ya, lalu jalan udah nggak bisa, mandi dimandiin, pakai baju dipakein, makan disuapin. Itu usia yang semakin tua. Ya sekarang bapak-bapak masih mata tajam matanya. Apalagi kalau ngelihat gadis cantik, wow, maju 2 cm kan Pak ya. Emang godaan laki-laki kelemahannya di mata Pak. Laki-laki itu godaan terbesar di mata. Kalau perempuan kelemahannya di telinga Pak. Bapak mau bukti, bapak pulang, lalu bapak puji istri bapak mendengar pujian lembut dari bapak, itu istri bapak pasti kelepak. Bu, bapak sejak nikah sama ibu sudah 25 tahun. Hidup bapak semakin nyaman, semakin tenang. Itu ibu kelepak Pak. Tapi sebaliknya coba ngomong Pak. Ibu sejak nikah sama ibu bapak hidup gak pernah senang saya. Wah itu kuping isi kita pasti panas luar biasa. Nah kembali ke ayat tadi. Setiap umur manusia yang semakin dituakan, dipanjangkan, akan nasibnya kembali seperti bayi. Kalau saya tanya ke Pak RW mau umur berapa kira-kira? Kayaknya nggak mungkin minta umur 150 tahun. 90 tahun saja tadi nasibnya seperti bayi. Ya, kita semoga semuanya dipanjangkan umurnya fi taatillah. Nah, kesempatan umur ini setiap malam Jumat Bapak isi dengan kegiatan zikir. Saya ingin berbagi sedikit ijazah saja. Ilmu dari guru-guru saya. Zikir yang setiap hari usahakan kita baca di usia semakin tua Pak. Ini dituliskan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Isinya tuh wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali di kitab ini. Salah satu wasiatnya begini. Ya Ali, kata Nabi. Jika walaupun ini nasihat untuk Sayyidina Ali, tapi untuk berlaku untuk umat Nabi Muhammad SAW. Namanya juga Wasiyatul Mustafa. Wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi hadis ya Abu Dzarrin, bukan berarti hadis ini untuk Abu Dzar doang, tapi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Man qara'a, siapa yang membaca fi kulli yaumin, setiap hari, asra marratin, 10 kali. Setiap hari 10 kali. Waktu setiap hari itu enggak ditentuin, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Pokoknya asal setiap hari dalam 24 jam itu. Berapa kali Pak RW? 10 Pak RW. Banyak enggak Pak RW? Sedikit, 10 mah. Kalau udah ribuan baru banyak. Maka lam yabqa malakun fis samawati, tidak akan tersisa satu malaikat pun yang ada di langit Pak. Langit itu ada berapa lapis Pak? 7. Kata Nabi lam yabqa malakun fis samawati, tidak akan tersisa satu malaikat pun yang ada di langit illa istaghfarolahu, kecuali mereka akan beristighfar lahu bagi orang yang membaca zikir tadi. Berapa kali tadi? 10 kali. Jadi ini zikir istimewa apa biasa? Sangat istimewa Pak. Zikir ini sangat istimewa. Tapi mungkin di antara panjenengan ada yang sudah tahu. Lalu apa ya Rasul zikirnya? Zikirnya yang senantiasa Bapak baca kalimat thayyibah. Kalimatut tauhid, la ilaha illallah, tapi ditambah
3 kalimat. Nih saya pengen ngaji serius dulu Ustadz nih. Biar pulang dari sini nanti bisa diingat. Dan insya Allah kalau ngundang saya lagi mau saya tanya masih hafal nggak gitu. Kalau ngundang lagi. La ilaha illallah. Qabla kulli ahad. La ilaha illallah. Ba'da kulli ahad. La ilaha illallah. Yabqa Rabbuna wa yafna kullu ahad. Yang barusan kita baca itu baru sekali namanya. Baru sekali itu. Nah kalau Bapak bacanya di rumah jangan dipanjang-panjangkan, takut lama. Tapi kalau sudah hafal, sudah lancar, itu 10 kali itu nggak nyampe 5 menit selesai Pak. Bahkan nggak nyampe 2 menit selesai. Cara bacanya cepat. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. 1. Jadi 3 kali kalimat tadi dihitung 1. 3 kali lalu tinggal jari kita bergerak sampai 10 kali. Apa kata Nabi tadi? Lam yabqa malakun fis samawati illa istaghfarolahu. Seluruh malaikat yang ada di langit, malaikat itu nggak ada yang bisa ngitung jumlahnya Pak. Semua makhluk bisa dihitung, bisa dijumlahkan, tapi malaikat tidak bisa kecuali Allah yang mengetahuinya. Maka mari Bapak-bapak sekarang langsung kita praktekkan. Ya, Bapak-bapak sambil mengikuti saya agak cepat biar ijazah ini semuanya qabil tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. La ilaha illallah
qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. 10 kali. Kalau kata Nabi 10, 10 Pak. Kayak kita zikir habis sholat tuh 33, 33. Jangan nambah-nambahin. Saya pengen semangat 50 kali katanya. Nah itu berarti gak diajarin Nabi itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, qabla kulli ahad, sebelum segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ba'da kulli ahad, setelah segala sesuatu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yabqa rabbuna, yang kekal hanya Tuhan kami. Kullu ahad wa yafna kullu ahad, dan selainnya akan sirna. Inilah zikir yang mudah-mudahan nanti Bapak kalau belum hafal kalimatnya bisa dicari lewat bantuan handphone Bapak, zikir agar mendapatkan istighfar seluruh malaikat. Nanti di rumah dihafalin, nanti insya Allah Bapak amalkan bareng-bareng. Nggak nyampe 5 menit tadi Pak. Cuman hati-hati memang. Pasti dibikin lupa sama setan Pak. Kalau hanya 1-2 istighfar malaikat masih biasa. Tapi kalau seluruh malaikat. Jadi Bapak Masya Allah. Jangan khawatir. Dengan istighfarnya malaikat. Malaikat itu la ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kira-kira istighfarnya diterima apa ditolak Pak? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan zikir ini pula ketika nanti ada guru lain mengajarkan, ada kalimatnya beda. Belakangnya bukan kullu ahad, tapi kullu syai. Ada guru lain mengajarkan misalnya zikir ini, tapi belakangnya la ilaha illallah ba'da atau qabla kulli syai. Itu maknanya sama saja Pak. Seperti kita menyebut duit dengan uang. Duit sama uang sama enggak Pak? Sama saja. Nah inilah khazanah ilmu yang biasa beraneka ragam. Maka majelis ini yang hari ini malam ini katanya miladnya. Yang keberapa tahun Ustaz? Alhamdulillah. Yang kedua, mari zikir kita ditingkatkan. Kalau bisa zikir yang tadi dijadikan dawam, setiap malam Jumat itu dibaca dulu bareng-bareng, baru zikir yang lain, agar yang lain bisa terus diingat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, udah terakhir aja Ustaz, kopinya udah adem ini. Dari kajian kita ini, insya Allah Pak, akan menetes berkahnya ke anak-anak kita semua. Semua saya yakin sudah ada punya anak, ada yang cucu, bahkan masih ada yang punya anak lagi. Ya. Kita semua berdoa anak-anak kita jadi anak yang, tapi ternyata Pak, i'lam, ketahuilah, annal aulada fil islami arba'u anwa'in. Ternyata anak itu dalam Islam ada 4 macam Pak. Islam atau anak dalam Islam itu ada 4 kategori. Anak kita dan diri kita masuk kategori mana nih Pak? Dari pemahaman ini. 1. Ada yang disebut dengan waladun solihun. Yang kedua waladun barun. Yang ketiga waladun akun. Dan yang keempat waladun tolihun. Ada soleh, ada toleh. Ma huwa solih?
Man huwa soleh, siapa anak yang soleh? Selama ini kita sering jadi anak soleh kan gitu ya. Nah, taklifnya bagaimana? Takrifnya. Ternyata yang disebut anak soleh itu begini, Pak. Ini di videoin gak ini ya? Videoinnya. Tonton yang benar biar paham ini. Anak soleh itu man barro liwalidayhi fi hayatihima wa barro ba'da wafatihima. Disebut anak soleh itu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya selagi masih hidup, selama dia masih hidup orang tuanya, dan bakti setelah orang tuanya meninggal. Itu disebut anak soleh. Dan semoga semua kita menjadi anak yang soleh. Singkat-singkat dulu biar paham ini. Yang kedua, anak apa tadi? Barun. Yang ngantuk jangan dibangunin. Jangan bangun, yang ngantuk jangan bangunin. Ntar bangun sendiri. Yang kedua, waladun barun. Anak yang bakti. Tadi kan anak soleh. Sekarang anak bakti. Bedanya apa Ustaz? Anak soleh pasti anak yang bakti. Tapi kalau anak bakti belum tentu anak soleh, Pak. Sama halnya Rasul pasti Nabi. Sedangkan Nabi belum tentu Rasul. Orang makan pasti minum. Kalau orang minum belum tentu makan. Ngomong-ngomong ada makan gak ini ya? Nah, yang kedua namanya barun, anak yang bakti. Apa takrifnya? Ternyata kalau anak bakti itu gini, Pak. Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barun ba'da wafatihima. Jadi anak bakti itu saat orang tuanya masih hidup, agak bengal. Tahu bengal, Pak? Bader, Pak. Enggak nurut, kadang-kadang enggak nurut gitu, jengkelin orang tua. Ini anak bakti nih. Tapi setelah bapak ibunya meninggal, berubah 180 derajat dia. Dia nyeselin banget. Waktu bapak ibunya masih hidup dia sering bikin jengkel, sering bikin marah. Tapi setelah meninggal bapak ibunya berubah, baiknya luar biasa. Apa yang diwasiatkan bapaknya, apa yang diinginkan bapaknya, apa yang diingin ibunya, dilakukan semuanya. Setelah meninggalnya, itu namanya anak bakti itu, Pak. Namanya anak bakti. Paham sampai sini, Pak? Nah, kira-kira nih dari dua kategori ini kita di posisi yang mana kan gitu. Insya Allah soleh Ustaz. Saya dari hidup saya belum pernah bikin orang tua wah pokoknya, tapi kadang-kadang bikin orang tua kesel kadang-kadang gitu kan ya. Yang ketiga namanya waladun akun, anak durhaka. Bagaimana takrifnya anak durhaka itu? Kebalikan. Man barro, siapa yang berbakti atau nurut liwalidai kepada kedua orang tuanya fi hayatihi saat dia masih hidup, Pak. Tapi wa'akun ba'da wafatihima. Jadi anak durhaka itu barometernya bukan saat masih hidup. Dia masih hidup nurut, Pak. Ma orang tua nurut, tong kamu beli ini, ya Bu. Tapi disebut durhaka itu begitu bapak ibunya meninggal dunia, berubah 180 derajat, bukan baik, Pak. Kata bapak nak, ntar kalau tanah itu bapak meninggal, tanah sebagian kasih ke masjid, diwakafin. Boro-boro, Pak, katanya bodoh amat, bapak sudah mati ini, katanya saya berjual aja katanya tuh. Itu namanya anak durhaka, Pak. Wasiat-wasiat yang baik dari orang tuanya ibunya nggak ada yang dilakukan.
Jadi kedurhakaan anak diukurnya bukan saat masih hidupnya, ternyata setelah wafatnya kedua orang tua. Kan ada yang begitu model begitu Pak ya? Ada enggak? Ada. Nah nanti rumah nih kalau nanti bapak udah nggak ada, ibu nggak ada, bagi yang adil sama keluarga sama saudara. Dia diambil semua dijual bawa kabur tuh duitnya. Itu nanti durhaka namanya sama orang tua. Insya Allah di sini mah nggak ada Pak ya. Iya kita mau orang tua udah meninggal, masya Allah ya kuburnya diziarahin, ya Pak ya. Tiap tahun nih Kang Daman nih ngundang saya tuh haul orang tuanya. Haulin setahun sekali Pak, tahun sekali. Nah yang keempat, terakhir yang keempat, biar tuntas ini. Saya kadang-kadang lupa tadi sampai mana gitu. Yang keempat waladun tolih. Tadi yang pertama soleh, yang keempat toleh Pak. Toleh, pakai huruf to, toleh. Apa itu anak toleh? Kebalikannya dari anak soleh. Akun fi hayatihima, emang bengal selama orang tuanya masih hidup. Wa akun ba'da wafatihima. Selama orang tua masih hidup ya, bahasa kasarnya orang tua mah anak sialan ini Pak. Dari hidupnya nyusahin orang tua, setelah matinya wafatnya pun tambah nyusahin orang tua. Ada nggak yang begitu? Ada cuman di sono jauh tahu. Bu mau kemana Bu? Iya tuh anak toleh. Maka majelis ini insya Allah menjadi wasilah akan ke anak-anak kita minimal dari 4 tadi Pak. Dari 4 tadi, mana yang dipilih Pak? Tentu yang nomor 1. Karena kalau nomor 1 itu sampai kita di alam barzah pun akan menjadi aset yang tak ternilai harganya di hadapan Allah. Bapak selama ini, kalaupun mungkin ada yang sudah meninggal orang tua kita, ya. Orang tua kita yang sudah meninggal itu masih butuh kebahagiaan di alam barzahnya dari anak-anaknya. Ayo Pak, ajari anak-anak kita membaca doa buat orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bapak-bapak juga Pak, kalau habis adzan nih, adzan innaka la tukhliful mi'ad. Jangan langsung usap wajah. Baca dulu Rabbighfirli wali walidayya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil. Baru usap wajah. Bainal adzni wal iqamah itu waktu doa yang sangat mustajab. Ajari anak-anak kita jangan pernah berhenti nak kamu baca doa buat ayah ibu. Kenapa? Imam Ad-Dailami meriwayatkan Pak, doa kita ini kepada orang tua ternyata adalah barometer turunnya rizki dari Allah. Apa kata Imam Ad-Dailami? Idza tarakal abdu du'a lil walidain, setiap anak yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka dia sedang memutuskan rizkinya sendiri Pak. Jadi punten Pak, kalau selama ini rezeki kita lagi seret, lagi sempit, lagi sulit, mungkin barangkali kita jarang baca doa buat orang tua kita. Maka kita wajib kepada anak ngomong, nak, mulai hari ini jangan pernah kamu kurang 5 kali baca doa buat orang tuamu, ayah bundamu. 5 kali maksudnya dalam setiap minimal itu. Nah inilah majelis yang insya Allah akan menjadi wasilah anak-anak kita menjadi anak yang nomor 1. Amin ya rabbal. Nah saya tes jamaah ini, kira-kira masih muda enggak ini? Saya tes yang mana ya?
Nih yang pakai peci hitam nih. Namanya Pak siapa Pak? Pak Didin. Yazidin. Wah, kalau Yazidin berarti selalu bertambah ilmunya, bertambah rezekinya, tapi nggak mungkin bertambah istrinya. Pak Yazid, asli pundi panjenengan? Purworejo Jawa nggih. Coba masih ingat nggak jenengan? Apa maknanya anak yang bakti tadi? Noah. Kita tes ya. Yang bakti itu tadi gini, bakti itu barun yang kedua. Nah, diam. Biarin. Coba Pak Yazidin. Coba anak soleh dulu, anak soleh. Bagaimana anak soleh? Semakin. Nah, sekarang kalau anak yang bakti tadi gimana? Barun tadi. Ya. Masih hidup dulu dong. Udah mati baik. Ketika masih hidup bagaimana anak itu yang bakti tadi? Biasa saja. Terus? Lebih berbakti. Ya, jawabannya kurang tepat ya. Iya. Anak barun itu ketika kedua orang tuanya masih hidup, kadang jadi anak bengal. Bahasa kita bengal. Suka ngeselin gitu tuh. Suka ngeselin. Kita kan dulu begitu ya. Ngaku aja dah. Kita ini waktu masih remaja suka kadang ngeselin orang tua, sering kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang Pak, Masya Allah, belum lama nih di underpass Tambun mati Pak anak remaja Pak. Ngapain kira-kira? Tawuran kan? Tawuran. Bengal itu anak. Mati. Ya udah, Masya Allah, naudzubillah buat anak-anak kita Pak ya. Jadi kadang kalau Bapak maaf Pak, ketika anak Bapak saat ini, kan kita masih hidup nih. Mereka anak-anak kita suka kadang-kadang bikin kesel kita. Jangan disumpahin. Mungkin anak kita nih ya lagi bengalah saat kita masih hidup. Bisa jadi nanti setelah kita wafat, dia benar-benar berubah. Menjadi anak yang benar-benar bakti kepada kita. Itu namanya waladun barun. Yang pakai peci putih. Ini jenengan. Pangan noleh-noleh ke belakang. Pas siapa Pak? Pak Sugeng asli pundi? Kebumen, kebanyakan Jawa nggih. Ya, alhamdulillah ketemu sedulur sedaya nggih. Anak toleh yang keempat tadi, waladun toleh itu pemahamannya gimana? Nggih. 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 Sama tidak berbakti juga. Nah, ini baru nih jawaban yang aktual, tajam dan terpercaya. Iya, naudzubillah kita semua memiliki anak yang toleh. Bahasa kasarnya anak apa tadi Pak? Anak sialan. Nah, itulah Pak. Saya sengaja ngajinya nggak lama-lama. Kalau kelamaan nanti takut nggak diundang lagi nanti saya. Mudah-mudahan sedikit asal bisa dipahami bareng-bareng. Terutama saya berpesan zikir yang tadi setiap malam Jumat dibaca dulu satu kali, lalu baru zikir yang lainnya. Sepakat nggih? Iya, alhamdulillah Pak RW. Pak RW-nya selalu hadir. Pokoknya kalau RW selalu bersama jamaah dimanapun, Masya Allah Pak, luar biasa. Pak RW, seumur hidup jadi RW aja ya. Iya. Doanya apa langsung ada cara lagi? Anggi. Saya tutup dengan pantun, sendirian tanpa kekasih. Belum cakep apa Pak?
sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Gadis cantik takut sama tikus. Gadis cantik takut sama tikus. Kalau ada kue siapin plastik mau saya bungkus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu anna ya karim birahmatika arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa liikhwanina wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsirah atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi kami mewakili seluruh jamaah qabiltu ijazahnya Ustadz, dan semoga Allah berikan kesehatan panjang umur untuk Ustadz, dan insyaallah untuk majelis Ar-Ridha selalu mengundang Ustadz, insyaallah. Baiklah Bapak jamaah hadirin sekalian, sebelum kita akhiri kita baca istighfar 3 kali dan kita tutup majelis bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.